Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nanda Fergiawan Abimanyu. Kalian bisa panggil saya dengan nama Pak Egi. Di sini saya selaku mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kegiatan mengajar atau PKM. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menemani kalian di semester 1 ini dan akan membahas mata pelajaran matematika, yaitu relasi dan fungsi. Baik, dalam materi relasi dan fungsi kali ini, kita akan membahas yaitu bentuk penyajian fungsi, di mana pada bentuk penyajian fungsi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, HP berurutan, yang kedua, diagram panah, yang ketiga, persamaan fungsi, yang keempat, tabel, yang kelima itu grafik, dan korespondensi satu-satu. Baik, kita langsung masuk ke contoh pertama. Kalian dapat melihat contoh yang saya buat ini di PowerPoint yang telah saya buat. Jadi di sini diketahui P itu himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan Q itu himpunan dari angka 1 sampai 10. Lalu relasi ini didefinisikan setengah kali dari. Jadi maksud di sini adalah P sama dengan setengah dari Q ya. Lalu ditanyakan ini himpunan pasangan berurutan. Jadi HP berurutan itu maksudnya himpunan pasangan berurutan ya. Langsung dijawab. Jadi penyajiannya yaitu fungsi F ini. Ini itu jadi 1 berpasangan dengan 2, lalu 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Nah, kenapa demikian? Nah, coba kita masuk. Lihat di sini, misal P ini saya misalkan 1, lalu setengah Q ya. Berarti kan ini bisa dikali silang. Kali silang seperti ini ya, kali silang jadi 2-nya naik ke atas, jadi 2 dikali 1 sama dengan 1 kali Q. Jadi 2 kali 1 yaitu 2 dengan Q. Jadi pasangan apabila P-nya 1, itu Q-nya sama dengan 2. Seperti itu. Baik, masuk ke contoh kedua. Di sini saya telah menyajikan soal yang sama seperti nomor 1. Itu hanya diganti cara penyajiannya saja. Di sini ditanyakan diagram panah ya. Nih, diagram panah. Nah, bagaimana cara menyajikan diagram panah? Hanya seperti ini. Nah, kalian tadi sudah mempunyai cara untuk menemukan pasangan-pasangannya, dan sudah menemukan pasangannya. Jadi 1 dengan 2 sesuai dengan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu 1 dengan 2. Nah, ini sudah benar. 2 lalu ke 4. Benar, dan 3 ke 6. Ini ke 6 ya, mohon maaf jika gambar saya jelek. Kalian bisa lihat gambar yang lebih jelasnya di PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, lalu 4 ke 8 dan 5 ke 10. Nah, seperti ini cara menyajikan dengan diagram panah. Baik, masuk ke contoh soal yang ketiga. Masih soal yang sama, tetapi ditanyakan yaitu persamaan fungsi. Nah, jika kita tarik ke belakang, saya sudah menjelaskan tentang himpunan pasangan berurutan, yaitu kita sudah mendapatkan pasangannya seperti ini. 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Dimana jika kita jabarkan, nah seperti ini ya. Nih. Nah, lalu kita misalkan himpunan P dengan X dan himpunan Q dengan Y. Ini kita misalkan sini. Nah, di rumus di awal tadi saya telah menuliskan P itu P sama dengan setengah Q ya. Jadi kita dapat misalkan yaitu seperti ini, X sama dengan setengah Y, di mana Y sama dengan 2X. Nah, Y ini itu sama dengan Fx fungsinya ya, fungsinya. Jadi rumus fungsinya itu sama dengan 2X untuk setiap X elemen dari P. Seperti itu.
Baik, masuk ke contoh soal yang keempat, yaitu penyajian fungsi dengan tabel. Nah, tadi pada contoh yang pertama, yaitu himpunan pasangan berurutan, kita sudah mendapatkan pasangan-pasangannya. Jadi di sini hanya memasangkan saja. Seperti contoh ini. Jika X atau P-nya 1, maka Q-nya atau Fx-nya 2. Benar kan? Ini lalu 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Masuk ke contoh soal kelima, masih dengan soal yang sama, tapi penyajiannya yaitu dengan grafik. Nah, grafik ini wujudnya seperti ini ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ada yang horizontal dan vertikal. Lalu X-nya ini, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu dari yang P, ini X, dan ini Q ini kita sebut Y, atau Fx-nya ya. Jadi nanti ini gambarnya seperti ini, kita samakan, gitu 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Nah, ini sesuai kita tarik dari titik 0, tarik ke atas, dan mendapatkan seperti ini gambarnya, gambar grafiknya, dan ini grafik dari F. Baik, langsung masuk ke dalam contoh soal, yaitu mencari nilai koefisien fungsi yang belum diketahui nilainya ya. Di sini jika diketahui suatu fungsi yaitu a x plus b, tapi di sini apabila fungsi dari min 2, fungsi dari x-nya, jika x-nya min 2 itu nilainya min 1, lalu jika x-nya 2 itu nilainya itu nilai fungsinya itu 3. Nah, ini ditanyakan nilai dari A dan B serta persamaan fungsinya. Ini dari nanti dari penyajian akhirnya itu persamaan fungsinya ini bagaimana ya ditanyakan ya. Nah, masuk lalu kita jawab f min 2 sama dengan min 1. Nah, ini kan x ya, ini x, kita substitusi nah dengan ini, jadi a min 2 tambah b sama dengan 1. Nah, ini bentuk fungsi yang pertama, lalu ini persamaan pertama, lalu persamaan keduanya yaitu a plus 2 tambah b, karena ini x nya 2 ya, lalu ini 3, ini fungsinya 3. Lalu ini bisa dieliminasi karena ini penjumlahan, ini kan negatif dengan positif, jadi bisa dicoret seperti ini. Nah, lalu b tambah b itu 2b, min 1 tambah 3 yaitu 2. Nah, b ini di 1 karena 2 dibagi 2 ya. Nah, jika sudah ketemu nilai dari b, maka kita substitusi nilai b pada persamaan pertama. Ini persamaan pertama ya, ini kan persamaan kedua. Nah, kita substitusi, b nya kita ganti dengan 1. Nah, lalu min 2a ditambah 1 sama dengan min 1. Ini jika pindah ruas, lalu menjadi min 2. Min 2a sama dengan min 2. Berarti A nya 1 ya. Ini sudah ketemu, dan ini sudah ketemu, A dan B sudah ketemu. Lalu ini fungsi ini kita substitusi ke dalam ini. Jadi fx sama dengan 1 dikali x ditambah 1. Kan A nya dan B nya sudah ketemu dan substitusi ke fungsi yang pertama. Jadi hasilnya yaitu fx sama dengan x tambah 1. Baik, masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu korespondensi 1-1 setelah materi dari bentuk penyajian fungsi. Nah, di sini terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana hanya terdiri dari 1, 2, 3 dan B-nya A, B, C. Nah, ini merupakan diagram panah dari korespondensi 1-1, di mana anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, apabila anggota himpunan A memiliki dua pasangan, yaitu seperti ini diagram panahnya, itu tidak dikatakan bukan korespondensi 1-1. Nah, terdapat contoh lain, yaitu bila di sini saya menaruh menaruh huruf D. Nah, tetapi dari anggota himpunan A tidak memiliki pasangannya, itu juga bukan. Nah, ini di sini dapat disimpulkan yaitu harus anggota himpunan A harus banyaknya sama dengan anggota himpunan B, di mana N A itu sama dengan N B. Jika A nya 3, maka anggota di himpunan B nya
juga harus 3. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu di sini saya sudah menyajikan sebuah himpunan yang anggotanya yaitu huruf vokal AIWO. Ini huruf vokal ya, huruf vokal. Dan ini himpunan B yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ditanyakan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Nah, jika kita membuat diagram panah seperti contoh yang sebelumnya, ini salah A, I, U, E, O, U, E, O, ini terlalu banyak dan mungkin sulit untuk dikira-kira karena bisa terjadi kekeliruan. Nah, ini sini kita langsung saja menggunakan cara faktorial. Jadi kita lihat sini ada 5 anggota himpunan dan ini juga 5 anggota himpunan. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan syarat terjadinya korespondensi satu-satu. Lalu kita menggunakan rumus 5 faktorial ini. Jadi 5 faktorial ini hitungannya yaitu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dimana semakin mundur ke belakang angkanya akan berkurang dan menuju 1 terakhir. Jadi 5 dikali 4 itu 20 dan 3 kali 2 kali 1 6, dimana 20 dikali 6 itu 120. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi yaitu 120 cara. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Apabila terpaksa keluar rumah, maka gunakanlah masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.